Pernikahan tinggal menghitung hari. Saat membahas undangan, Haoming sempat bertanya apakah sepupunya perlu diundang. Namun Su Yan menolak halus, tak ingin masa lalunya tersentuh. Sementara itu, Qiao Lin terus diburu pesan dari Lin Tao yang ingin meminta maaf. Ia akhirnya datang ke rumah Qiao Lin, tapi ibunya mengatakan sang anak sedang di Jingzhou untuk urusan pekerjaan. Lin Tao pun menjelaskan bahwa hubungan mereka telah berakhir, meski keluarga Qiao Lin masih mencoba menghubunginya demi uang mahar yang sudah mereka terima. Di sisi lain, Su Yan tengah sibuk memilih gaun pernikahan. Ia bahkan memberitahu orang tua palsunya bahwa hari bahagianya sudah dekat. Namun tak disangka, orang tua kandungnya datang ke Jingzhou mencari alamat apartemennya, tempat yang sudah lama tak mereka datangi. Saat itu, Su Yan sedang berjalan bersama calon mertuanya mengatur konsep pernikahan mewah. Pandangannya terpaku pada dua sosok yang dikenalnya, ayah dan ibunya. Mereka memanggilnya dengan nama lama, Qiao Yan. Dunia seakan berhenti. Ibu Shen menatap curiga, menuntut penjelasan. Su Yan panik, hingga menyadari semua itu hanyalah bayangan dari kecemasan yang menghantuinya. Namun mimpi buruk itu menjadi nyata tak lama kemudian. Orang tuanya benar-benar muncul dan menanyakan apakah ia kekasih dari pewaris Jinda Group. Kemarahan pun pecah. Ayahnya tahu segalanya dari keluarga palsu yang berpura-pura jadi vendor pernikahan. Mereka marah karena Su Yan hendak menikah tanpa memberitahu mereka. Dengan suara bergetar, Su Yan menjawab, "Aku tak akan mengundang kalian. Keluargaku hanya nenek." Kata-katanya membuat ayahnya semakin murka. "Bagaimanapun, kami tetap orang tuamu," bentaknya. Su Yan menatap mereka dengan air mata yang tertahan. "Kalian tak pernah merasa bersalah. Jadi untuk apa aku masih berharap?" Ia pun pergi, meninggalkan mereka. 你们是什么人啊？ 这么大的事结婚，你也不告诉父母一声。 Setelah itu, mereka menemui Qiao Lin yang kini hidup sederhana di kontrakan kecil bersama beberapa penyewa lain. Ia meminta maaf bukan karena ingin menyembunyikan kegagalan pernikahan, tapi takut membuat orang tuanya khawatir. Namun kekhawatiran mereka justru bertambah saat tahu Qiao Lin tinggal sendirian di kota besar Jingzhou tanpa relasi dan pengalaman. Ayahnya membujuk agar Qiao Lin pulang ke kota kecil. Ia mengingatkan bahwa dulu mereka berjuang agar Qiao Lin bisa kuliah, sementara Su Yan tidak mendapat kesempatan yang sama. Ketika mendengar kabar bahwa Su Yan akan menikah, Qiao Lin terkejut. Ayahnya menolak datang, namun ibunya diam-diam masih ingin melihat putrinya menikah dan bahagia. Kemudian, Qiao Lin datang ke apartemen Su Yan. Namun di sana ia melihat dua orang asing yang mengaku sebagai ayah dan ibu Su Yan. Mereka mengarang cerita bahwa mereka baru pulang dari luar negeri. Saat Su Yan tiba, Qiao Lin langsung menyadari kenyataan pahit, pernikahan adiknya dibangun di atas kebohongan. Ia menyewa orang tua palsu demi menjaga citra dan kebahagiaan yang sedang ia genggam. Bagi Su Yan, kebohongan itu bukan untuk menipu, melainkan untuk melindungi kehidupan yang selama ini ia impikan. Ia hanya ingin bahagia, ingin merasakan kasih sayang yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Sejak bertemu Haoming, ia menemukan cinta yang tulus, sesuatu yang selama ini ia cari di tengah luka masa lalunya. Namun di mata Qiao Lin, kebohongan itu hanya akan menyeret adiknya menuju kehancuran. Ia pergi meninggalkan apartemen itu. Malam itu, Su Yan termenung memikirkan ucapan kakaknya. Tak lama, Haoming menelpon, menanyakan soal undangan pernikahan. Su Yan menjawab tenang, mengatakan bahwa tamu mereka sedikit karena keluarganya lama tinggal di luar negeri. Haoming juga bertanya kapan mereka akan menemui sang nenek, namun Su Yan beralasan masih sibuk dan akan pergi setelah semua urusan selesai. Tak lama setelah itu, ibunya menelpon, bersikeras ingin berpartisipasi dalam pernikahan putrinya. Su Yan hanya terdiam, lalu menatap layar ponselnya dan mengganti nama ibunya di kontak menjadi nama aslinya, seolah ingin menegaskan batas yang sudah lama ia buat. Keesokan harinya, Su Yan memutuskan pergi ke desa tempat neneknya tinggal. Setelah bertahun-tahun, jalanan itu terasa asing sekaligus hangat.
Di pertigaan kecil, ia disapa oleh Paman Gao yang menawarkannya tumpangan dengan mobil pengangkut sayuran. Setibanya di rumah tua yang penuh bunga osmanthus, Su Yan melihat sang nenek tengah sibuk memetik bunga sambil berdiri di kursi. Ia panik dan segera menggantikan posisi neneknya, lalu membantu menyiapkan bahan untuk selai kesukaannya. Malamnya, mereka makan bersama sambil berbincang. Su Yan menceritakan tentang hubungannya dengan Shen Haoming, bahwa ia telah bertemu calon mertua dan akan menikah bulan depan. Neneknya terkejut, namun matanya berkaca-kaca bahagia. Akhirnya cucu kesayangannya akan hidup bahagia. Su Yan menambahkan bahwa ia tidak ingin mengundang orang tuanya. Nenek mengerti. Ia tahu betapa dalam luka yang pernah ditanggung cucunya. Karena kondisi kaki yang sudah lemah, nenek memutuskan tak akan datang, tapi ia tetap mendoakan yang terbaik. Saat Su Yan menyimpan buah ke kulkas, matanya menangkap tumpukan selai osmanthus dalam toples kaca. Selai yang selama ini dibuat neneknya khusus untuknya. Air matanya menetes. Nenek menenangkannya dan memeluk dengan lembut. Su Yan berjanji, suatu hari nanti ia akan menjemput nenek untuk tinggal bersamanya. Dalam perjalanan pulang, kenangan masa kecil mengalir di kepalanya. Ulang tahun sederhana dengan kue buatan nenek, pepatah bijak yang selalu membuatnya kuat, perjuangan saat diterima kuliah di Jingzhou, hingga kerja kerasnya membiayai hidup sebagai badut promosi, waitress, dan guru les. Semua ia lakukan demi bertahan, demi membuat neneknya bangga. Kini di mobil, Haoming menggenggam tangannya dan menyematkan cincin di jari manisnya. Su Yan menatapnya dengan senyum lembut, semua lelah terasa terbayar. Ia tak tahu seberapa lama kebahagiaan ini akan bertahan, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dicintai. Namun ketenangan itu mulai terguncang. Di kantor Jinda Group, seorang wanita baru muncul, Fang Lei, adik kelas Haoming semasa kuliah. Setelah rapat selesai, Fang Lei dengan ramah menunggu Haoming di lobi. Senyumnya lembut, kata-katanya manis. Dari kejauhan, Su Yan memperhatikan dengan tatapan waspada. Ada firasat tak nyaman di dadanya. Ia tahu, wanita itu mungkin bukan sekadar rekan kerja biasa. 可能下个月就要结婚了。怎么哭上了呢？让老罗看看你，多开心啊！ Setelah Su Yan melihat semua itu dan pergi, barulah Haoming menjelaskan pada Fang Lei bahwa ia akan segera menikah, lalu meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Beberapa waktu kemudian, Su Yan mengikuti kelas memasak dan di sanalah ia bertemu dengan Fang Lei. Ia sengaja mendekati perempuan itu, memperkenalkan diri sebagai calon istri Haoming. Fang Lei memperlihatkan sikap ramah, sementara Su Yan berpura-pura tenang. Ia memuji masakan Fang Lei dan berusaha menjalin kedekatan, padahal dalam hatinya bergolak oleh rasa ingin tahu. Pertemuan itu menjadi awal hubungan yang penuh ketegangan terselubung di antara keduanya. Fang Lei terlihat begitu percaya diri. Ia menceritakan kedekatannya dengan Haoming di masa lalu, tentang kebersamaan mereka di London yang seolah lebih dari sekadar teman. Ia menyatakan rasa senang atas pernikahan itu, namun sorot matanya menyiratkan iri dan kecewa yang tak bisa disembunyikan. Ia bahkan meminta untuk menjadi pengiring pengantin, dan Su Yan menyetujuinya. Hari pernikahan pun tiba. Su Yan tampil memukau dengan gaun putih yang menjadikannya pusat perhatian. Haoming terpaku menatapnya, dan seluruh tamu bersorak memuji pasangan yang terlihat begitu serasi. Di antara senyum dan sorak bahagia, Fang Lei berdiri di samping mereka dengan hati remuk. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Seorang tamu lama mengenali Su Yan dan memanggil nama aslinya, membuatnya panik. Ia berusaha menjaga agar orang tua palsunya tak banyak bicara, takut kebohongan yang ia bangun runtuh di depan semua orang. Untungnya, sebuah insiden kecil mengalihkan perhatian para tamu, menyelamatkannya dari kehancuran. Sementara itu, Fang Lei menenggelamkan dirinya dalam minuman. Senyum yang ia tunjukkan perlahan memudar menjadi luka.
Su Yan memperhatikan dari kejauhan, takut kebohongannya terbongkar, sementara Haoming tetap menjaga sikap tenang di hadapan tamu-tamu penting. Malam harinya, pasangan pengantin baru menginap di hotel. Su Yan tertidur lebih dulu, sedangkan Haoming menerima pesan dari Fang Lei yang tengah mabuk. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan kamar dan menemui perempuan itu di kolam renang hotel. Fang Lei tampak rapuh namun menggoda, berusaha memancing simpati dan mengungkapkan rasa kecewanya. Haoming hanya menatap dingin lalu pergi meninggalkannya, sementara dari kejauhan Su Yan melihat semuanya. Pagi itu, pasangan pengantin baru itu bersiap untuk bertemu Fang Lei sebelum berangkat bulan madu ke London. Su Yan mencoba menenangkan hatinya, berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Mereka berciuman penuh cinta menikmati setiap momen sebagai pasangan baru. Hari-hari di London terasa seperti mimpi dan benar-benar sempurna. Sekembalinya dari bulan madu, mereka kembali ke kantor, dan Su Yan memperhatikan bahwa Fang Lei tampak akrab dengan seseorang dari divisi hukum di Jinda Group. Ia hanya mengamati dalam diam. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk berkunjung ke desa, menemui nenek yang telah membesarkan Su Yan sejak kecil. Begitu tiba, Su Yan langsung memeluk neneknya dengan air mata haru. Ia memperkenalkan Haoming dengan bangga, membawa banyak hadiah untuk sang nenek, termasuk figura besar berisi foto pernikahan mereka yang ia pasang sendiri di kamar neneknya. Malam itu, meski sudah menikah, Su Yan memilih tidur bersama neneknya. Ia ingin menikmati setiap detik kebersamaan yang mungkin tak akan sering terjadi lagi. Dengan lembut, ia membantu memotong kuku neneknya sambil mendengarkan cerita tentang keadaan keluarga. Dari neneknya, ia tahu bahwa ayahnya kini sakit parah, paru-parunya ditumbuhi tumor. Dokter menyarankan agar ia tidak terlalu lelah bekerja. Nenek menatap cucunya dengan mata penuh kasih, meminta agar Su Yan menjenguk ayahnya, meskipun luka lama masih membekas. Keesokan paginya, udara desa yang sejuk membawa ketenangan. Haoming berjalan bersama nenek ke pasar, membantu membawa belanjaan dan bercanda ringan. Ia dengan tulus meminta agar nenek mau tinggal bersama mereka di Jingzhou, berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya. Namun nenek hanya tersenyum dan menitipkan pesan sederhana, agar Haoming menjaga Su Yan dengan baik, dan jika suatu hari istrinya berbuat salah, berilah kesempatan, karena di balik keras hatinya, ada jiwa yang rapuh dan pernah sangat kesepian. Tak lama setelah itu, ayah Su Yan menerima sebuah amplop berisi kartu ATM dari anaknya, uang untuk biaya pengobatan. Di sisi lain, Su Yan dan Haoming berjalan-jalan menyusuri desa. Su Yan membawa suaminya ke sebuah tempat tenang yang dulu sering ia datangi untuk menenangkan diri. Tempat itu sederhana namun damai. Melihat betapa istrinya menyukai tempat itu, Haoming memutuskan untuk membelikannya. Ia ingin Su Yan memiliki ruang sendiri, entah untuk memulai bisnis kecil, atau sekadar menulis berita yang sedang ia kejar dengan tekun. Mereka mulai menata ruang, berbicara tentang desain dan tata letak. Di dinding, Su Yan melihat coretan tinggi badan anak pemilik sebelumnya. Ia terdiam lama. Ingatannya kembali pada masa kecil saat ia melihat kakaknya diukur tinggi badannya oleh orang tua mereka, sementara dirinya hanya bisa menonton dari jauh. Ia tak pernah merasakan kasih semacam itu. Tanpa sadar, air mata jatuh. Haoming, tanpa banyak kata, mengambil lipstik Su Yan dan mengguratkan tinggi badannya di kaca, lalu menambahkan gambar wajah kecil di sebelahnya. Su Yan tersenyum lirih, lalu menggambar wajah Haoming di sampingnya. Mereka saling menatap, berciuman mereka terasa dalam, bukan sekadar hasrat, tapi pengakuan akan luka dan penyembuhan yang akhirnya Su Yan temukan dari Haoming. You're the fearless, same way.